Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SVLDP. Sini ada indikator kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa memahami ketiga indikator ini secara mandiri maupun bersama-sama. Nah, di sini dari sistem persamaan linear dua variabel ini, di mana teman-teman memodelkan atau membuat model matematika dari permasalahan matematika sosial yang di mana teman-teman menyelesaikannya yaitu dengan beberapa metode. Ada metode grafik, ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih manfaat untuk mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini? Manfaatnya untuk apa? Nah, teman-teman, marilah kita perhatikan ilustrasi di sini. Baik, ilustrasi pertama, kita misalkan ini ada Ibu Melati. Ibu Melati membeli 4 burger dan 2 es krim dengan harga 9.000. Lalu, ada Pak Mail. Pak Mail membeli 6 burger dan 1 es krim dengan harga 13.000. Dan ini ada Ani. Ani ini dia juga ingin membeli burger dan es krim, namun dia tidak tahu harganya. Dia ingin membeli 1 burger dan 1 es krim, namun Ani tidak tahu harus bayar berapa. Tapi Ani tahu kalau misalkan Ibu Melati membeli burger dan es krim dengan harga 9.000 dan Pak Mail membeli burger dan es krimnya dengan harga 13.000. Maka dari itu, dengan sistem persamaan linear dua variabel ini, Ani dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya ini. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada persamaan linear. Nah, yaitu sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, Y-nya itu sebagai variabel, terusnya itu M sebagai koefisien, yaitu koefisiennya X. Dan X ini yaitu sebagai variabel. Lalu C-nya sebagai konstanta. Begitu pula dengan yang ini. Sama halnya seperti yang ini. Lalu, contoh, nih ada 4X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, variabelnya itu ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, jumlah koefisien dari variabel X yaitu 4, dan jumlah koefisien dari variabel Y yaitu 3, serta konstantanya adalah 7. Selanjutnya ada sistem persamaan linear. Lah, apa bedanya? Misalkan teman-teman bertanya atau berpikir, bukannya sama aja ya kalau misalkan sistem persamaan linear sama persamaan linear? Tentu beda ya. Kalau misalkan sistem, ada kata sistem, maka dia persamaan linearnya itu lebih dari 1. Sama halnya seperti ini. Bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1. Ini merupakan persamaan linear pertama, lalu A2X tambah B2Y sama dengan C2. Dan ini merupakan persamaan linear kedua. Nah, seperti halnya seperti ini dinamakan SPLDP karena melibatkan lebih dari satu persamaan linear yang saling berkaitan. Serta dua variabel menunjukkan banyaknya variabel yang akan ditentukan penyelesaiannya. Variabel yang dimaksud tidak terbatas pada X dan Y. Jadi tidak hanya variabel X dan Y. Bisa berupa variabel A dan variabel B, variabel P dan variabel Q, serta yang lainnya. Oke, marilah kita mengamati nih. Ani membeli 3 pulpen dan pensil dengan harga 20.000. Lalu membeli 2 pulpen dan 7 pensil dengan harga 25.000. Nah, yang ditanyakan, untuk membeli 4 pulpen dan 3 pensil, berapa biaya yang harus dikeluarkan Ani? Kita misalkan X sama dengan harga 1 buah pulpen dan Y yaitu harga 1 buah pensil. Maka model matematikanya yaitu, nah, 3 pulpen
yaitu 3X, pulpen itu sebagai X, dan 4 pensil, yaitu 4Y, pensil yaitu Y, dengan harga 20.000. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian, ini 2 pulpen, 2X, 7 pensil, 7Y, dengan harga 25.000. Jadi 2X tambah 7 sama dengan 25.000. Nah, ini persamaan kedua. Dan yang ditanyakan yaitu membeli 4 pulpen, 4X tambah dan 3 pensil, yaitu 3Y. Dengan harga berapa? Yaitu titik-titik. Nah, ini merupakan fungsi tujuannya. Nah, dari permasalahan sebelumnya kita bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Metode grafik ini yaitu mencari nilai variabel dengan menggunakan grafik. Jadi untuk menemukan nilai variabelnya itu kita harus menggunakan grafik. Lalu ada metode eliminasi, yaitu dia mencari nilai variabelnya dengan menghilangkan variabel lainnya, seperti halnya kita main games. Kalau misalkan kita mencari winnernya, nah otomatis ada beberapa pemain yang tereliminasi atau tergugurkan, maka dapatlah winnernya. Begitu juga dengan eliminasi ini, atau metode eliminasi ini, sama halnya seperti itu ya. Lalu ada substitusi. Nah, substitusi ini simpelnya yaitu mengganti. Jadi mencari nilai variabelnya itu dengan mengganti atau mensubstitusikan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Ada metode eliminasi, kita langsung ke sini. Nah, di sini diketahui sistem persamaan linearnya seperti ini. Lalu penyelesaiannya yaitu mengeliminasi atau menghilangkan variabel X. Nah, pertama menghilangkan variabel X nih, yang dieliminasi yaitu X, dengan cara menyamakan koefisien. Nah, ini yang diketahui persamaan linear pertamanya yaitu X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, kan yang mau dieliminasi variabel X ya. Dan yang kedua nih, persamaan linear kedua yaitu 2X tambah 3Y. Nah, kalau misalkan persamaan linear yang pertama ini dia koefisiennya 1, dan yang kedua ini, persamaan linear kedua, dia koefisiennya 2. Maka kita harus samakan. Kita cari KPK-nya antara 1 dan 2, yaitu 2. Maka persamaan linear pertama kita kalikan 2, dan persamaan linear kedua kita kalikan 1. Hingga menghasilkan seperti ini, dan menghasilkan Y sama dengan 2. Lalu, setelah kita mengeliminasi variabel X, lalu kita eliminasi variabel Y. Kita menghilangkan variabel Y dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu menyamakan koefisiennya. Nah, ini koefisien dari Y-nya kita samakan, yang tadinya berbeda. Kita cari KPK-nya antara 2 dan 3, yaitu 6, hingga menghasilkan X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu XY sama dengan 3, 2. Kita langsung ke sini, sama seperti tadi soalnya, hanya beda cara penyelesaiannya atau metodenya. Nah, pertama yaitu ambil salah satu persamaan yang paling sederhana nih. Caranya pertama, kita ambil persamaan yang paling sederhana, dan di sini persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan 1. Ya, lalu X tambah 2Y sama dengan 7, jadi X sama dengan 7 dikurangi 2Y. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan nilai X-nya ke persamaan 2. Nah, persamaan yang ini. Jadi 2X sama 3Y sama dengan 12. 2X-nya kita masukkan nilainya. Lalu kita operasikan semuanya. 2 kali 7, 14. 2 kali min 2 yaitu min 4. Kemudian tambah 3 sama dengan 12. Kemudian dikelompokkan Y dengan Y, hingga menghasilkan Y sama dengan 2. Lalu, setelah kita mendapat nilai Y, kita substitusikan pada X, pada nilai X. Nah, diperolehlah X sama dengan 7 dikurangi 2Y, lalu kita operasikan hingga menghasilkan X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu X-Y sama dengan 3, 2. Nah, oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oke, mungkin untuk pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.